Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan atas beberapa urusan dunia dan agama. Salawat dan salam kita panjatkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan selalu kita berselawat kita mendapatkan syafaat hingga yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini kita akan membahas kitab Safinatun Najah bagian ke-7, yaitu pengertian niat dan tertib. An-niyatu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluhal qalbu wa talaffuzu biha sunnatun wa waqtuha inda asli awwali juz'in minal wajh wa tartibu an la yuqaddi ma'udwan ala udwi. Jadi niat adalah menyengaja atau mengerjakan sesuatu disertai dengan mengerjakan pekerjaan yang diniatkan. Jadi tempat niat ini di dalam hati, niat di dalam hati, yaitu mengucapkan niat hukumnya sunnah, namun di hati wajib. Jadi ketika orang mengucapkan niat dengan bibirnya dilafazkan itu hanya sunnah, untuk memantapkan hati dalam meniatkan. Dalam waktu bersamaan, yaitu niat adalah ketika pertama kali membasuh bagian dari wajah. Itu yang wajibnya ya, membasuh bagian dari wajah. Sedangkan tertib adalah tidak mendahulukan satu anggota atas anggota yang lain. Jadi pembahasan di sini yang pertama ada niat dan tertib. Kita bahas yang pertama niat. Apa itu niat? Telah kita ketahui ya, bahwa fardu wudu yang di bagian ke-6 itu ada 6. Di antara fardu tadi adalah beberapa niat dan tertib. Niat wajib dikerjakan ketika wudu berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi innamal a'malu binniyah. Artinya amal itu tergantung pada niatnya. Sehingga sebuah amal tidaklah sah ketika tidak ada niat di dalamnya. Jadi niat itu dikerjakan didahulukan sebelum mengamal. Jadi tidak ada amal kecuali ada niat di dalamnya dalam mengamalkan. Begitu juga dengan wudu, dikarenakan niat adalah fardu atau bagian dari wudu yang wajib dikerjakan. Maka ketika niat tidak dikerjakan ketika wudu, maka wudunya tentulah tidak sah. Oleh karena itu perlunya mengetahui hukum atau hal-hal yang berkaitan dengan niat. Adapun hukum-hukum niat adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengertian. Niat adalah keinginan mengerjakan suatu hal dibarengi dengan mengerjakan pekerjaan yang diinginkan. Adapun keinginan saja tanpa dibarengi dengan mengerjakan pekerjaan yang diinginkan, maka itu bukanlah niat melainkan azam.
Dan yang kedua, tempat niat. Tempat atau letaknya niat adalah di dalam hati. Seperti kita bahas yang tadi, niat terdapat dalam hati. Adapun mengucapkan niat itu sendiri adalah sunnah, supaya hati lebih mudah untuk mengucapkan niat setelah mengucapkan di dalam lisan. Dan yang ketiga, waktu niat. Waktu niat adalah bersamaan dengan pertama kali kita melakukan suatu ibadah. Dalam wudhu sendiri, waktu niat adalah ketika basuhan pertama kali pada wajah. Namun dalam niat puasa tidaklah diharuskan dengan niat puasa ketika bersamaan waktu pertama mengerjakan puasa, yaitu ketika munculnya fajar siddiq, karena hal ini sulit dilakukan sehingga niat puasa boleh dilaksanakan setelah tenggelamnya matahari. Dan yang keempat, hukum niat. Secara umum hukum niat adalah suatu ibadah adalah wajib, tapi ada sebagian ibadah yang wajib dilaksanakan tapi sunnah untuk niat, yaitu ketika memandikan mayit, karena hukum memandikan mayit adalah wajib, namun niat dalam memandikan mayit adalah sunnah. Dan yang kelima, tata cara niat. Tata cara niat berbeda-beda dalam setiap ibadah, tentu berbeda-beda, sehingga ibadah satu dan yang lainnya tidak bisa disamakan dalam niatnya. Niat dalam wudhu bisa cukup atau sah dengan saya niat wudhu. Maksudnya kita mengucapkan saya niat wudhu itu juga sudah mencukupi. Tentu dalam 5 poin tadi ada faidah di dalamnya. Dalam hadis di atas telah disebutkan bahwa kesahan atau sahnya suatu amal atau ibadah tergantung pada niat. Imam Syafi'i berkata bahwa hadis tersebut mencakup sepertiga ilmu. Sebagian ulama memberi alasan tentang perkataan Imam Syafi'i tersebut, bahwa amal manusia tidak akan terlepas dari 3 hal. Yang pertama ucapan, dan yang kedua perbuatan anggota tubuh, dan yang ketiga hati. Sehingga tidaklah berlebihan jika Imam Syafi'i berkata demikian, karena niat adalah perbuatan yang dilakukan hati, sedangkan hati adalah sepertiga dari perbuatan manusia. Dan terakhir adalah tertib. Tertib adalah meletakkan sesuatu sesuai urutannya, sehingga tidak dibolehkan atau tidak diperbolehkan mendahulukan sesuatu sebelum waktu. Di antara fardu wudhu adalah tertib, artinya tidak diperkenankan mendahulukan anggota wudhu yang satu dengan yang lainnya sebelum tiba waktunya. Sebagai contoh, tidak diperbolehkan membasuh kedua tangan sebelum sempurna membasuh muka, atau mengusap sebagian kepala sebelum membasuh kedua tangan hingga sempurna. Jika hal ini dilakukan, maka wudhunya tidaklah sah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, baru saja kita dengarkan dari kitab Safinatul Najah, yaitu niat dan tertib. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat dan menambahlah ilmu diri kita sendiri, dan insya Allah dapat menjadi amal baru dan bisa kita jadikan amal dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga bagi yang belum mengetahui, baiknya lah kita syiarkan, kita sebarkan pengetahuan kita kepada orang lain agar kita sama-sama mengetahui tentang apa yang kita tahu. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.